Selamat datang di WHP File. Pada video kali ini, kita akan membahas pentingnya mengetahui tentang Bait Suci Yerusalem dan rencana pembangunannya yang ketiga. Percakapan dengan perempuan Samaria, berbeda dengan penganut Yahudi. Umat Kristen menyembah Allah bukan di Bait Suci Yerusalem. Demikian percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki demikian. Mengapa menjadi perhatian? Bait Suci Yerusalem menjadi perhatian karena terkait dengan nubuat akhir zaman, yaitu hadirnya Antikristus di Bait Suci. Yesus berkata kepada muridnya, "Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke gunung." Dalam kitab Daniel disebutkan, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Korban sembelihan merupakan ritual di Bait Suci. Dalam kitab Tesalonika, disebutkan lebih jelas, "Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah." Demikianlah, Bait Suci menjadi perhatian karena ada nubuat terkait dengannya dalam kitab suci. Bait Suci Yerusalem telah runtuh. Saat ini Israel tidak memiliki Bait Suci di Yerusalem. Bait Suci pertama dibangun oleh Raja Salomo dan berdiri sekitar 400 tahun. Kemudian diruntuhkan oleh kerajaan Babel. Setelah kembali dari pembuangan di Babel, Zerubabel memimpin pembangunan Bait Suci kedua. Raja Herodes memperluas dan memugar Bait Suci kedua. Sewaktu pemberontakan Yahudi, tentara Romawi di bawah pimpinan Titus memadamkan pemberontakan dan menghancurkan Bait Suci kedua pada tahun 70 Masehi. Yang tersisa hanya tembok barat tempat orang Yahudi beribadah saat ini. Pembangunan Bait Suci ketiga, persiapan. Setelah Israel merdeka dan menguasai Yerusalem, mereka sangat mendambakan adanya Bait Suci yang ketiga, The Third Temple. Sudah 2000 tahun mereka menantikannya. Berbagai persiapan dilakukan. Desain bangunan sudah selesai. Replika menorah, kandil, sudah jadi. Lembu betina merah, red heifer, bagi upacara korban sudah lahir. Imam yang melayani sudah ditunjuk. Pakaian seragam dan pernik-pernik upacara sudah tersedia. Sudah dilakukan gladi upacara korban. Mereka mempersiapkan Bait Suci bagi Mesias yang akan datang. Mesias versi agama Yahudi. Pembangunan Bait Suci ketiga, lokasi. Di manakah lokasinya? Ada beberapa teori namun menurut pihak yang berkompeten, lokasi Bait Suci berada di pelataran komplek Bait Suci di mana saat ini berdiri bangunan kubah batu, Dome of the Rock. Kubah batu ini merupakan bangunan suci umat Islam yang dibangun pada masa Israel di bawah penguasaan Islam. Dibangun oleh Khalifah Abdul Malik tahun 691 Masehi. Pembangunan Bait Suci ketiga, kapan? Belum ada informasi kapan pembangunan Bait Suci ketiga. Salah satu masalah adalah adanya bangunan kubah batu tersebut. Umat Islam sedunia akan bereaksi apabila kubah batu dirubuhkan. Pembangunan Bait Suci ini juga sangat menjadi perhatian umat Islam. Pihak Israel tetap berpedoman akan membangun Bait Suci ketiga dengan cara-cara damai. Kapan pelaksanaannya masih belum pasti. Namun, karena ada kaitannya dengan nubuat dalam kitab suci, pembangunan Bait Suci ketiga pastilah akan terjadi. Perumpamaan tentang pohon ara. Yesus berkata, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini,
Ketahuilah, bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Demikianlah, pembangunan bait suci ketiga perlu menjadi perhatian, sudah di depan mata. Akan muncul antikristus, waktunya makin dekat. Namun Yesus berkata hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Oleh sebab itu, tetaplah siap sedia dan setia di jalan Tuhan kapanpun hari dan saat itu datang. Sumber penulisan. Terima kasih, sampai jumpa di video WHP file berikutnya. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi untuk membantu proses pengembangan channel ini ke depannya. Tekan tombol like jika kamu merasa konten ini baik dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke kerabat terdekat agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya.